Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Saya Siti Nadia Mariana. saya Yonda Isfardina, Saya Tiara Renata. saya Elwa Dwi Jayani Putri. Kami di sini akan menjawab soal-soal statistika 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Nadia Mariana dengan NIM A1A0241033 dari kelompok 1 akan menjelaskan soal nomor 1 tugas bab 8 yang bagian A. Jadi bagian A ditanyakan persamaan garis regresi dan interpretasinya. Di sini sudah kita ketahui rumusnya, dan dari data kita dapat jumlah XI sama dengan 20, YI sama dengan 85, dan XI kuadrat 90, YI kuadrat 1595, dan XI kali YI yaitu 376. Di mana Y itu merupakan penjualan dari hasil lama tayangan TV atau spot yaitu X. Yang pertama kita akan mencari B terlebih dahulu, yang dimana 5 itu adalah jumlah data, jumlah banyaknya data yang diketahui. Terus sigma XI kali YI itu 376 min 20 kali 85 per 5 kali 90 min 20 pangkat 2 yang hasilnya 1880 min 1700 per 450 min 400 sama dengan 180 per 50 sama dengan 3,6. Jadi hasil B-nya itu adalah 3,6. Lanjut untuk A, kita ambil dari rata-rata Y yaitu 17 dikurangi min 3,6 yaitu dari hasil B dikali 4 sama dengan 17 min 14,4 sama dengan 2,6. Nah, jadi persamaan garis regresi linearnya itu sama dengan 2,6 plus 3,6X. A sama dengan 2,6 artinya jika lama tayangan TV sama dengan 0 atau tidak ada tayangan, maka besarnya nilai penjualan akan 2,6 miliar rupiah. Dan B sama dengan 3,6 artinya setiap kenaikan satu satuan lama tayangan televisi atau satu spot akan menaikkan penjualan sebesar 3,6 miliar rupiah. Oke, saya Tiara Renata dengan NIM A1A024100034 akan menjawab bagian B, yaitu menentukan koefisien determinan. Di sini rumus R-nya ini, dan di sini untuk A-nya itu 2,6 dikali sigma Y-nya itu 85 plus 3,6 kali 376 min 5 kali 17 pangkat 2 bagi 1595 dikurangin 5 dikali 17 pangkat 2, jadinya 221 plus 1353,6 min 1445 bagi 1595 min 1445, jadi akselnya 129,6 per 150, dan hasil akhirnya itu 0,864. Jadi R kuadrat sama dengan 0,864, artinya 86,4% variasi naik turunnya nilai penjualan dapat dijelaskan oleh variasi dalam lama tayang di TV lokal, sedangkan 14% dijelaskan oleh variabel lain yang diteliti atau lama tayangan TV atau spot terhadap nilai penjualan sebesar 86,4%, sedangkan 14% dipengaruhi variabel lain yang diteliti. Baik, saya Yonda Isfardina dengan NIM A1A024100039 akan melanjutkan bagian C, yaitu uji hipotesa parameter B.
Yang pertama, kita merumuskan H0 dan HA. H0 sama dengan B sama dengan 0. Artinya, lama tayangan TV atau spot tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai penjualan. Kemudian H0 sama dengan B tidak sama dengan 0. Artinya, lama tayangan TV atau spot berpengaruh signifikan terhadap nilai penjualan. Kemudian di sini ada taraf nyata dan wilayah kritis. Jika alfa sama dengan 0,05, maka T alfa per 2 N-1 sama dengan T 0,05 per 2 5 min 1. T 0,025 4 sama dengan kurang lebih 2,7764. Jadi di sini berikut ini adalah wilayah penolakan H0. Ini adalah wilayah penolakan H0 dan wilayah penerimaan H0. Titik wilayah penolakan H0 itu di 2,776 dan min 2,776. Jadi, wilayah kritisnya T0 lebih kecil dari min 2,776 atau T0 lebih besar dari 2,7764. Saya Ella di sini. Saya akan melanjutkan tentang statistik uji dan menghitung T0. T0 rumusnya yang ini. Dari rumus yang di sini kita mendapatkan hasil 90 dikurang 20 kuadrat per 5 sama dengan 450 min 400 per 5 sama dengan 50 per 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya 10. Dan di rumus yang ini kita mendapatkan hasil 5 buka kurung 1595 dikurang 85 kuadrat per 5 sama dengan 7.975 dikurang 7.225 per 5 sama dengan 750 per 5. Jadi hasilnya 150. Dan dari rumus SE kuadrat kita mendapatkan hasil 150 min 3,6 kuadrat 10 per 5 kurang 2 sama dengan 150 min 129,6 per 3 sama dengan 20,4 per 3. Jadi hasilnya 6,8. Jadi dari rumus yang ini kita mendapatkan hasil 6,8 per 10 sama dengan 0,68. Dan dari rumus yang ini hasilnya adalah akar 0,68 sama dengan 0,82. Jadi T0 rumusnya yang ini mendapatkan hasil 3,6 per 0,82 sama dengan 4,39. Jadi keputusannya oleh karena T0 sama dengan 4,39 lebih besar T0,025 dibagi 4 sama dengan 2,7764, maka H0 ditolak. Artinya lama tayangan TV spot berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bab probabilita yang akan membahas tentang nomor 4, 5, dan 6. Perkenalkan, nama saya Devina Rosa dengan NIM A1A0241054. Perkenalkan, nama saya Nila Sada dengan NIM A1A024-146. Perkenalkan, nama saya Azizah Narhanisa dengan NIM A1A024-10048. Perkenalkan, saya Deskia Aulia Anjani dengan NIM A1A024-10053. Jawaban nomor 2, terdapat jumlah X sama dengan 39, jumlah Y sama dengan 130, jumlah X kuadrat 315, jumlah Y kuadrat 2910, jumlah X kali Y 916, dan N sama dengan 6. Selanjutnya menghitung koefisien regresi B. 6 dikali 916 dikurangi 39 dikali 150 dibagi 6 kali 315 dikurangi 39 kuadrat. Hasil bagian atas sama dengan 5496 dikurangi 5070 sama dengan 426. Bagian bawah adalah 1890 dikurangi 1521 sama dengan 869. 426 dibagi 869 sama dengan 1,545. Jadi nilai B sama dengan 1,545. Selanjutnya menghitung koefisien A.
Rata-rata X yaitu X bar 39 dibagi 6 sama dengan 6,5. Rata-rata Y yaitu Y bar 130 dibagi 6 sama dengan 21,6667. Y bar dikurangi B kali X bar sehingga 21,6667 dikurangi 1,1545 kali 6,5 sama dengan 21,6667 dikurangi 7,50425 sama dengan 14,1628. Kemudian persamaan regresi, persamaannya adalah Y topi sama dengan 14,1628 ditambah 1,1545 kali X. Kemudian bagian B, dugaan hasil produksi bila modal X sama dengan 9. Y topi sama dengan 14,1628 ditambah 1,1545 kali 9. Hasil perkalian 1,1545 kali 9 sama dengan 10,3905. Sehingga Y topi sama dengan 14,1628 ditambah 10,3905 sama dengan 24,553. Dugaan hasil produksi adalah 24,553 ton. Selanjutnya bagian C, koefisien determinasi R kuadrat. N dikali jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y kuadrat seluruhnya. 6 dikali 2910 dikurangi 130 kuadrat sama dengan 17.460 dikurangi 16.900 sama dengan 560. Kemudian dihitung koefisien kolerasi R. 426 dibagi akar dari 369 dikali 560 yaitu akar dari 266.640 yaitu 454,5767. Hasilnya sama dengan 0,9372. R kuadrat adalah 0,972 dikuadratkan yaitu 0,8783. Sehingga diperoleh determinasi koefisien sebesar 0,8783. Selanjutnya bagian D, uji hipotesis dengan alfa 0,05. Hipotesis H0, koefisien kolerasi sama dengan 0, H1, koefisien kolerasi tidak sama dengan 0. Derajat bebas sama dengan N dikurangi 2, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. T tabel pada alfa 0,025 dan derajat bebas 4 adalah 2,776. Selanjutnya dihitung nilai T hitung. R kali akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. 0,9372 kali akar 4 dibagi akar 0,127 hasilnya sama dengan 5,371. Keputusan karena T hitung 5,371 lebih besar daripada T tabel 2,776 maka H0 ditolak. Kesimpulan, modal berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolana Nalastari dengan NIM A1A024100038. Saya Ida Simentari dengan NIM A1A0241063. Saya Florin Febrianti Ramada dengan NIM A1A024100061. Kami dari kelompok 3 akan menjawab bab 8 nomor 3. Pertama kita akan menentukan persamaan garis regresinya. Kita akan membuat tabel yang berisi YI, XI, FYI, YI kuadrat, dan YI kuadrat. Lalu kita membuat rumus dan menghitung, maka kita menghasilkan Y-nya 5,88 minus 0,266X. Lalu kita melakukan pendugaan, hasil dari pendugaannya adalah 3,54, yaitu ketika harganya sekitar 9 juta, maka permintaannya kurang lebih 354 unit. Yang ketiga, kita menentukan koefisien determinasinya. Kita membuat rumus dan kita menghasilkan 0,92, artinya 92% variasi naik turunnya kuantitas produk yang diminta dapat dijelaskan oleh perubahan harga produk, sedangkan 8% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Mari kita melakukan uji hipotesa, di mana
artinya harga produk tidak berpengaruh signifikan. Yang kedua, artinya harga produk berpengaruh signifikan. Kita membuat taraf nyata dan nilai kritisnya. Lalu statistik uji dan menghitungnya dari X1 kuadrat yang menghasilkan 240,83, yang kedua Y kuadrat 17,5, SE kuadrat 0,31, dan terakhir keputusannya oleh karena TO minus 7,22 lebih kecil dari 0,025, maka HO ditolak, artinya harga produk berpengaruh dan signifikan terhadap kuantitas produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Damian Firdaus, NIM saya A1A 02410052. Dengan saya Ayu Kamalasari dengan NIM A1A 02310148. Dan saya Edwin Wahyudi dengan NIM A1A 02410056. Kami akan menjelaskan mengenai soal-soal ekonomi statistik 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, bab 8. Jadi pertanyaannya, data berikut ini merupakan harga jual dan mobil bekas merek dan tipe tertentu yang telah berumur X. Jadi datanya, jadi umur itu ada umur 1, 2, 2, 3, 4, 5, dan harga jual itu Y1 di 2.350, 1.695, 1.750, 1.395, 983, 895. Jadi dicari dulu X kuadrat, Y kuadrat, dan XI kali YI. Terus dijumlahkan hasilnya. Di X jumlahnya 17, I 9.068, XI kuadrat 95, YI kuadrat 15.171.364, XI YI 21.832. Jadi pertanyaan pertama itu adalah menentukan persamaan garis refleksi. Rumusnya B sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat min sigma I pangkat 2. Masukkan angka-angkanya dan dijumlahkan dan hasilnya akan ketemu di min 356,369. Langkah selanjutnya adalah mencari rata-rata X, yaitu 17 dibagi 6 itu sama dengan 2,833. Rata-rata Y itu 9.068 dibagi 6 itu sama dengan 1.511,333. Selanjutnya adalah mencari nilai A. Nilai itu adalah Y rata-rata min B dikali X rata-rata. Masukkan angka-angkanya. 1.511,333 dikurangi dalam kurung min 356,369 dikali 2,833. Maka hasilnya 2.520,832. Sehingga persamaan garis regresinya yaitu Y bar itu sama dengan 2.520,832 min 356,369X. Artinya, setiap penambahan 1 tahun umur mobil bekas, harga jual diperkirakan akan turun rata-rata sebesar 356,369. Soal selanjutnya yaitu menduga harga jual bila umur mobil bekas 3,5 tahun. Jadi X-nya diganti dengan 3,5, maka Y bar sama dengan 2.520,832 dikurangi 356,369 dikali 3,5. Maka hasilnya 1.273,5405. Jadi dugaan harga jual mobil bekas dengan umur 3,5 tahun adalah sebesar 1.273,54. Pertanyaan selanjutnya adalah menguji hipotesa. Langkah-langkahnya pertama adalah merumuskan H0 dan HA. H0 sama dengan P sama dengan 0. Artinya umur mobil bekas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga jual. HA sama dengan P tidak sama dengan 0. Umur mobil bekas berpengaruh signifikan terhadap harga jual. Langkah kedua adalah menentukan taraf nyata dan daerah kritis. Bila alfa sama dengan 0,01, maka T alfa dibagi 2 N min 2. Itu sama dengan kurang lebih 4,6041. Selanjutnya adalah menggambar kurva normalnya. Jadi kita gambar di sini di 4,6041
4,6041, di sini juga min 4,6041. Ini adalah daerah penerimaan H0 dan yang di ini adalah penolakan H0, ini juga penolakan H0. Jadi wilayah kritisnya adalah T0 itu lebih dari 4,6041 dan T0 kurang dari min 4,6041. Langkah ketiga adalah statistik uji dan menghitung. Rumusnya T0 R akar N min 2 per akar 1 min R kuadrat. Rumus mencari R itu N dikali sigma XI min sigma XI dikali sigma YI bagi akar N sigma XI kuadrat min sigma XI pangkat 2 dikali N dikali sigma YI kuadrat min sigma Y pangkat 2. Jadi dimasukin angka-angkanya, maka ditemukan hasil R sama dengan min 0,9686. Untuk mencari R kuadrat itu hasilnya dikuadratkan maka ketemu 0,9382. Jadi untuk mencari TO 0,9686 dikali akar 6 min 2 per akar 1 min 0,9382, maka ditemukan hasilnya adalah min 7,792. Langkah terakhir adalah membuat keputusan. Oleh karena T0 sama dengan min 7,792 itu lebih besar dari T0 itu sama dengan 4,6041, maka H0 ditolak. Artinya umur mobil bekas itu berpengaruh signifikan terhadap harga jual mobil bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Edi Khalifatur Rahman. Saya Idowayan Dio Laputra. Kami bakalan menjelaskan materi bab 8 nomor 4. Dikali YI-nya. Selanjutnya kita cari XI kuadratnya, terus YI kuadratnya juga. Dan totalnya yang kita dapat adalah ini. Terus setelah itu kita lanjut untuk mencari B-nya dulu. Yaitu 6 ini didapat dari jumlah datanya yaitu sejumlah 6 dikali 21.832 ini yaitu XI dikali YI-nya totalnya, terus dikurang 17 adalah total YI, dikali 9.068 ini yaitu total YI, dibagi jumlah data dikali 59 yaitu jumlah XI kuadrat, dikurang 17 kuadrat yaitu total XI, yang itu hasilnya yaitu ini hasilnya. Terus hasilnya yang ini dikurangi dulu, hasilnya negatif 23.164 dibagi 65 yang hasilnya negatif 356,36. Terus kita nyari A-nya yaitu ini dikurang ini tuh didapat dari 9.068 dibagi 6 yaitu Y barnya dikurang 356,36 yaitu nilai B-nya. Terus dikali 2,83 yaitu 17 dibagi 6. 17 itu dari XI-nya, total XI dibagi jumlah data. Yang hasilnya itu ini ditambah ini bilangan 2.519,82. Jadi persamaan regresi linearnya itu adalah Y sama dengan 2.519,82 dikurang 356,36X. Yang ke B-nya itu jika X sama dengan 3,5 maka garis persamaan regresinya itu X-nya ini diganti 3,5 yang hasilnya itu 1.272,59 dolar. Terus yang C itu kita harus merumuskan H0 dan HA-nya terlebih dahulu. H0 B sama dengan 0 yang artinya itu umur tidak berpengaruh signifikan terhadap harga. HA B tidak sama dengan 0 yang artinya itu umur ada berpengaruh signifikan terhadap harga. Taraf nyata dan wilayah kritisnya, jika keyakinannya itu 0,01 maka Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
di sini saya akan menjawab materi bab 8 analisa korelasi. Di sini nomor 8 yaitu M adalah seorang manajer penjualan yang baru dipromosi pada suatu perusahaan Canon. Pada suatu pertemuan yang dihadiri oleh seluruh kantor cabang dari berbagai negara, ia menekankan arti penting personal selling oleh para agen melalui kontak telepon dengan pembeli potensial dan meningkatkan penjualan aktual. Untuk mendukung pernyataan tersebut, ia menyajikan data dari 10 agen penjualan sebagai tercantum dalam tabel di bawah ini. Di sini sales agennya sampai J, PC sebagai X, omzet Y. Pertanyaannya, tentukan koefisien korelasi dan interpretasikan hasilnya. Dan B, dengan taraf nyata 5%, ujilah hubungan keduanya. Selanjutnya kita akan menjawab yang A dulu, tentukan koefisien korelasi dan interpretasikan hasilnya. Baik, langsung saja kita menjawab yang A, yaitu tentukan koefisien korelasi dan interpretasikan hasilnya. Yang pertama-tama kita menentukan yang diketahui dulu, yaitu N sama dengan 10, XI 220, YI 450, XI kuadrat 5600, YI kuadrat 22100, XI YI 10800. Yang ditanyakan R. Baik, ini adalah rumus R-nya, yaitu R sama dengan N XI YI min dalam kurung XI dikali YI. Terus yang di bawahnya akar dari N XI kuadrat XI pangkat 2 dikali N YI kuadrat min YI pangkat 2. Selanjutnya yaitu masukkan semua rumusnya, yaitu R sama dengan N-nya 10, XI-YI-nya 10.800, min XI-nya 220, YI-nya 450. Ini adalah kita masukkan yang di sini, rumus yang ini, yang diketahui ini, masukkan ini. Terus kita menjawab, yaitu kita jumlahkan 10.000 dikali 800, ini hasilnya, ini 220, ini 99.000, 10.000 kali 5.600, 56.000, 220 pangkat 2, 48.400, 10.000, 10 kali 22.100, hasilnya 221, 450 pangkat 2, 202.500. Ini hasilnya yaitu 108 min 99.000, hasilnya 9.000. Terus hasil yang bawah ini kurang ini 7.600, terus ini kurang ini 18.500. Terus hasil dari akar 7.600 kali 18.500 yaitu 140.600. Terus hasil dari akar 140 ini 11.857,48. Dan di pembagiannya itu 9.000 dibagi 11.857,48 dan hasilnya 0,759. Jadi R-nya yaitu 0,759, artinya semakin banyak kontak telepon yang dikaitkan agen, maka omset penjualan cenderung meningkat. Hal ini mendukung pernyataan manajer bahwa personal selling melalui punkel berpengaruh terhadap penjualan aktual. Selanjutnya saya akan menjawab yang B, yaitu dengan taraf nyata 5%, ujilah hubungan keduanya. Pertama-tama kita akan merumuskan HO dan HA. HO P sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan antara kontak telepon dan omset penjualan. HA-nya yaitu ada hubungan antara kontak telepon dan omset penjualan. Yang kedua yaitu menentukan taraf nyata dan wilayah kritisnya. Bila A sama dengan 5%, maka T 0,05 per 2 sama dalam kurung N min 2, atau T 0,05 per 2 sama dengan 10 min 2 sama dengan T
T0,058. Hasilnya kurang lebih dari tabel T-nya yaitu 2,306. Dan ini adalah wilayah kritisnya, ini wilayah penolakan dan ini wilayah penerimaan. Ini adalah gambaran kurvanya. Terus selanjutnya itu statistik uji dan menghitung, yaitu ini rumusnya TO sama dengan R akar dari N min 2 akar 1 min R kuadrat. Dan ini udah ditentukan tadi hasilnya, R-nya yaitu 0,759 dan N min 2 akar 8, yaitu ini dihasilkan dari 10 min 2, N-nya 10 dikurang 2 jadinya akar 8. Yaitu selanjutnya yang di bawah 1 min 0,759 pangkat 2 dan hasilnya 3,30. Selanjutnya keputusan oleh karena TO 3,30 lebih besar dari T0,0582,306 maka HO ditolak. Artinya upaya personal selling melalui terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya Amanda Emilia Kartika dengan NIM A1A024-144. Saya Windy Asita dengan NIM A1A024-10037. Saya Gosatrin Setika dengan NIM A1A024-162. Baik, di sini kita pertama-tama mencari koefisien korelasi dan interpretasi hasilnya. Di sini sudah diketahui N-nya itu dari A sampai N itu ada 10 dan di sini PC sebagai X1, XI dan omz sebagai YI. Di sini total omz-nya atau YI-nya itu 450 dan total XI-nya itu 220. Di sini ada diketahui XI kuadrat dengan total 5.600 dan YI kuadrat yang bertotal 22.100 dan XI dikali YI sigma bertotal 10.800. Total semua ini disebut dengan sigma XI, sigma YI, sigma XI kuadrat, sigma YI kuadrat dan sigma XI YI. Di sini untuk mencari koefisien korelasi kita membutuhkan rumus ini. R sama dengan N dikali dengan sigma XI YI dikurangi dengan sigma XI dikali sigma YI dibagi akar dari N buka kurung N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI yang dikuadratkan, lalu tutup kurung, lalu dikali dengan buka kurung N sigma YI kuadrat dikurangi dengan sigma YI yang dikuadratkan, lalu tutup kurung. Lalu di sini sudah kita dapatkan nilainya, yaitu N sama dengan 10 dikali dengan sigma XI YI yang bertotal 10.800 dikurangi dengan sigma XI 220 dan sigma YI 450 dibagi dengan akar dari buka kurung 10 N-nya 10 lalu sigma XI 5.600 dikurangi sigma XI kuadrat yang ini sigma XI 220 yang dikuadratkan lalu tutup kurung dikali dengan buka kurung N sama dengan 10 dan sigma XI kuadrat 22.100 dikurangi sigma XI yang dikuadratkan yaitu 450 yang dikuadratkan lalu ditutup kurung. Hasilnya yaitu 10 kali 10.800 yaitu 108.000 dikurangi 220 dikali 450 yaitu 99.000 dibagi dengan akar dari yang nilai yang ini yaitu 56.000 dikurangi 48.400 dikali dengan 221.000 dikurangi 202.500. Hasilnya yaitu hasil dari yang ini 108.000 dikurangi 99.000 yaitu 9.000, lalu dibagi dengan akar dari yang ini setelah dikurangi yaitu 7.600 dikali dengan 18.500. Lalu hasilnya yaitu di sini masih 9.000 dikurangi dengan akar dari 7.600 dikali dengan 18.500 yaitu 140.600.000 sama dengan akar dari 149.000 ini akan dibagi dengan akar dari 140.600.000 ini yaitu 11.857,48. Hasilnya yaitu hasil dari yang ini yaitu 0,759. Jadi interpretasi dari R yaitu R sama dengan 0,759. Jadi hubungan antara PC atau kontak telepon tersebut dengan omset penjualan sangat kuat dan positif. Artinya semakin besar nilai kontak telepon atau PC maka nilai omset penjualan tersebut akan semakin meningkat. Yang B yaitu uji hubungan keduanya dengan taraf nyata 5%. Yang pertama merumuskan HO dan HA. HO B sama dengan 0, artinya jumlah kontak telepon tidak memiliki hubungan yang nyata atau hubungan yang signifikan dengan omset penjualan. HA B tidak sama dengan 0, artinya
jumlah kontak telepon memiliki hubungan yang nyata atau hubungan yang signifikan dengan omset penjualan. Yang kedua, taraf nyata dan wilayah kritis. Jika alfa sama dengan 0,05, maka T alfa dibagi 2, buka kurung N-2 tutup kurung sama dengan T 0,05 bagi 2, buka kurung 10 min 2 tutup kurung. Hasilnya T 0,025 dibagi 8 sama dengan kurang lebih 2,3060. Di sini bisa dilihat wilayah penerimaan HO, di sini juga wilayah penolakan HO. Jadi wilayah kritisnya T0 kurang dari min 2,3060 atau T0 lebih dari 2,3060. Nah, kita akan masuk ke uji statik dan menghitung. Nah, rumus TO itu adalah R akar dari N-2 dibagi akar dari 1 min R pangkat 2. Nah, kita masukkan nilainya, yaitu 0,76 akar dari 10 dikurangi 2 per akar dari 1 min 0,58. Hasilnya adalah 0,76 akar 8 per 0 akar dari 0,47. Nah, jadi TO sama dengan 0,76 dikali 2,82 per 0,58 sama dengan TO 3,30. Nah, dari hasil tadi kita dapat mengambil keputusan oleh karena TO hasilnya adalah 3,30 yang dimana lebih besar dari TO T 0,05 dibagi 8 sama dengan 2,3060, maka HO ditolak. Artinya jumlah kontak telepon memiliki hubungan yang signifikan dengan tempat penjualan.